kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kita ada di penghujung bulan November ini. Sungguh ajaib Tuhan memelihara kita, menyertai kita, bahkan memberkati hidup kita, sehingga kita bisa melihat hari ini dengan penuh sukacita dan pengharapan-pengharapan hari ke depan. Kita akan melihat lagi Tuhan akan membuka berkat-berkatnya untuk kita nikmati, terlebih memasuki tahun-tahun ke depan. Hari ini kita dituntun Tuhan untuk membaca firman Tuhan lagi dari kitab Roma pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Bunyi firman Tuhan demikian: hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, demikian firman Tuhan bagi kita di hari ini yang kita baca dan kita ambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima. Dan di hari ini kita mau masuk dalam sebuah tema, kenalilah dirimu. Saudaraku yang terkasih, tema ini memang sudah atau pernah populer di era-era di mana filsafat begitu mendominasi kehidupan manusia. Ya, memang kehidupan manusia ini penuh dengan berbagai-bagai ya intrik-intrik atau peristiwa-peristiwa yang masuk ke dalam hidup manusia. Jadi manusia adalah makhluk yang memang unik, ya, kalau kita memperhatikan makhluk yang memang kompleksitas di dalam setiap individu. Jadi dia bukan saja makhluk yang hanya mengerti dirinya sendiri, tetapi di dalam diri manusia itu sendiri, dia diharuskan mengerti tentang siapa sesamanya. Dan kemudian di dalam dirinya juga diharuskan dia mengerti siapakah Tuhan yang menciptanya. Nah, inilah intrik-intrik atau hal-hal yang memang bagian di dalam kehidupan manusia. Ya, jadi kita mau memperhatikan bahwa tema ini dikatakan kenalilah dirimu. Nah, jadi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri pribadi manusia memang selalu bersinggungan antara dirinya dan sesama. Kehidupan sejarah-sejarah sebelumnya di mana humanisme atau kemanusiaan itu didominasikan atau ditinggikan di dalam seluruh kehidupan di dunia ini. Dan disitulah terjadi apa yang disebut persinggungan antara kehidupan manusia dan kehendak Tuhan. Nah, jadi di sini ada suatu persinggungan atau titik kritis yang memang terjadi karena suatu perlombaan dominasi. Ya, jadi di dunia ini tentunya ada satu istilah perlombaan untuk menguasai zaman. Jadi sesungguhnya kalau kita mau melihat perjuangan ini, sesungguhnya sebenarnya Tuhanlah yang menguasai zaman.
Namun seringkali manusia itu tanpa sadar dia mau mengungguli Tuhan dan dia mau menguasai zaman untuk mengatur dirinya sendiri, lalu kemudian mengesampingkan Tuhan. Ini sebuah kenyataan realita kehidupan manusia yang memang ada di dunia ini. Nah, jadi kalau kita pernah mendengar istilah kenalilah dirimu, adalah suatu istilah atau filosofi yang dicetuskan oleh seorang filsuf yang bernama Socrates. Nah, Socrates ini pernah terkenal dan mengangkat kehidupan manusia lebih manusiawi lagi setelah filosofinya yang dia tampilkan adalah kenalilah dirimu. Nah, artinya bahwa sebelumnya manusia itu menganggap dirinya manusia ini tidak berarti atau tidak mempunyai derajat, atau artinya manusia ini tidak mempunyai peluang atau harapan di masa depan. Sehingga karena manusia menganggap dirinya seperti itu, sehingga seringkali muncul ada orang yang putus asa hidupnya, melihat tekanan, melihat kondisi dunia yang kritis atau krisis, mereka hilang arah dan kemudian menganggap diri mereka itu, ya, kami adalah manusia yang tidak berarti di dunia ini. Nah, ini kondisi dunia yang memang harus kita pelajari dan kita harus tahu hal-hal yang pernah terjadi. Di mana pernah suatu zaman di mana manusia pernah kehilangan hak-hak kehidupan, hilangnya nilai-nilai kualitas moral di dalam diri mereka. Sehingga muncul terjadi perbudakan manusia yang begitu merajalela sehingga menimbulkan kesenjangan-kesenjangan sosial. Ada yang harus menjadi budak, ada yang harus menjadi tuan, dan kemudian lagi ada yang begitu merana menderita, ada yang begitu memiliki kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Nah, ini suatu pemandangan yang sebenarnya ironis sekali kalau kita hubungkan dengan Alkitab. Karena Allah tidak menghendaki terjadinya sebuah strata-strata dalam manusia. Allah tidak mau menghendaki bahwa manusia yang satu lebih tinggi daripada manusia yang lain, atau yang satu begitu meninggi dan yang satu begitu merendah. Lalu terjadi semena-mena, ada yang menyiksa yang lain, lalu ada yang begitu menderita, tidak mempunyai hak hidup sejahtera, begitu miskin dan begitu sengsara di dunia ini. Nah, ini fakta dan pernah sejarah terjadi, dan ini disebut abad kegelapan. Kalau sekiranya manusia sudah tidak mempunyai tempat hak asasi yang begitu layak, maka disinilah tanda-tandanya akan terwujudnya suatu era kegelapan. Ya. Jadi kalau manusia itu sudah menganggap sesamanya atau orang lain itu seperti tidak ada harganya, maka hati-hatilah. Suatu waktu akan muncul era kegelapan, di mana manusia tidak bisa melihat terang hidup, kebenaran Tuhan, dan sehingga di sini bisa terjadi hukuman Tuhan akan yang berbicara. Saudaraku yang terkasih, kita penting mengenal diri kita sendiri. Di dalam mendengarkan firman Tuhan berbicara di dalam kitab Roma pasal 2 ayat pertama, dikatakan begini: karena itu hai manusia. Jadi hai manusia ini adalah sebuah ungkapan perkataan yang bersifat universal siapapun dia. Hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Nah, jadi begini, ungkapan Paulus ini mau menyatakan bahwa semua manusia itu sama. Tidak ada seorang pun yang dikatakan lebih suci daripada yang lain. Tidak ada lagi dikatakan bahwa ada orang ini keturunan dari keluarga raja-raja atau orang-orang yang katakanlah tidak pernah berbuat dosa.
Dan selain itu ada keturunan orang-orang barbar atau katakan orang-orang yang suka membunuh atau membuat kejahatan. Nah, jadi di sini di dalam pemandangan Allah semua manusia itu sama. Artinya sama di sini adalah semua manusia itu sudah dilahirkan di dalam dosa. Jadi di dalam setiap orang itu ada dosa yang memang menjadi warisan di dalam setiap orang, di dalam dia bersikap maupun berpikir. Nah, jadi di sini kita mau melihat bahwa sikap kesamaan ini yang harus dikenali oleh setiap orang. Kalau setiap orang menganggap bahwa semua orang sama, artinya sama dalam pengertian bahwa kita semua adalah orang yang pernah berbuat dosa, maka kita tidak akan semena-mena terhadap orang lain. Kita tidak akan menghukum dia karena dia berbuat dosa. Kita tidak akan melecehkan dia atau membuat dia diisolasi karena dia melanggar sebuah kesalahan atau pelanggaran moral. Ini. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghukum sesamanya karena sesamanya berbuat dosa. Jadi sesungguhnya di mata Allah yang berhak menghukum manusia adalah Tuhan, bukan manusia. Sehingga sebenarnya hukum yang paling tepat di dalam kehidupan manusia bahwa sesama manusia harus mengerti bahwa kita tidak boleh menghakimi sesama. Inilah kesetaraan manusia. Jadi di sini bukan maksudkan kesetaraan gender, tetapi berbicara tentang manusia. Jadi disinilah Rasul Paulus mau membukakan konsep bahwa tidak ada seorang pun lahir dalam kondisi suci. Jadi tidak ada disebut anak orang suci. Tidak ada disebut anak keturunan dari Allah. Jadi dengan kata lain bahwa kalau ada orang beranggapan bahwa mereka dari keturunan orang-orang yang nabi katakanlah, berarti mereka suci. Tidak. Tidak ada penggolongan-penggolongan manusia seperti ini. Di dalam mata Injil tidak pernah memberikan sebuah warisan bahwa ketika orang percaya kepada Kristus Yesus, maka anak-anak cucunya itu adalah orang-orang suci. Tidak. Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus adalah mereka yang menerima warisan dari kesucian Yesus. Jadi Yesuslah yang suci. Manusia tidak ada yang suci. Itulah sebabnya Yesus adalah Tuhan. Jadi kita ini manusia yang lahir daripada orang tua kita yang mempunyai riwayat memiliki seorang bapak dan ibu, itu dikategorikan sebagai manusia yang berdosa. Jadi kita ini tidak perlu saling menyalahkan yang lain dan menghakimi yang lain bahwa karena kamu berbuat dosa, kamu disingkirkan dari keanggotaan gereja. Tidak boleh ada seorang berani mau mendiskriminasikan atau mengisolasikan seseorang ketika dia berbuat dosa. Ini sebuah perbuatan kegelapan. Dan ini pernah terjadi di abad ke-13 ketika keuskupan abad-abad ke-13, gereja banyak mengisolasi orang-orang yang berbuat dosa. Katakanlah mereka yang menikah dengan secara tanpa sepengetahuan gereja, mereka diisolasi. Ini tidak pantas hal-hal seperti ini dilakukan. Karena ini adalah sikap-sikap menghakimi, tidak pantas menghakimi. Dan sampai sekarang ini ternyata suasana-suasana seperti ini, aura-aura untuk mengisolasi orang lain itu masih sering dilakukan. Ada orang yang kecelakaan di dalam pergaulan, lalu kemudian diketahui oleh pimpinan-pimpinan gereja, langsung orang-orang ini tidak dilibatkan sebagai anggota jemaat. Saudara-saudara yang terkasih, ini sesuatu sikap yang tidak bisa dipakai di dalam konteks Injil.
Injil itu adalah kasih karunia Allah. Setiap orang bisa dapat bertobat. Kesalahan setiap orang bisa terjadi sewaktu-waktu. Tetapi pertobatan menjadi inti daripada Injil. Artinya bahwa sikap Injil itu selalu memberikan sebuah pintu terbuka terhadap setiap orang untuk bertobat. Nah, jadi tidak perlu ada sebuah sikap, suatu ultimatum atau vonis bahwa seseorang yang sudah percaya Kristus lalu berbuat dosa yang melanggar moral, mereka itu dikatakan orang yang masuk neraka. Ini sesuatu teologi yang tidak bisa cocok dengan Injil. Karena ada beberapa teolog Kristen yang mengajarkan bahwa ketika seseorang sudah percaya Kristus, lalu kemudian ketika perjalanan hidupnya dia jatuh dalam dosa moral, katakanlah dosa-dosa seksualitas, mereka dianggap orang pasti masuk neraka. Ini sebuah konsep yang tidak sempurna di dalam kita memahami Injil. Di dalam kita memahami Kristus, Kristus tidaklah bersikap seperti itu. Buktinya Yesus pernah mengampuni seorang pelacur yang dia telah mempunyai suami sekitar 6 orang. Yesus berkata, kalau engkau bertobat 5 orang, engkau layak masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini artinya bahwa Injil itu selalu berpihak kepada pertobatan, bukan kepada perbuatannya. Jadi karena perbuatan ini, setiap orang pasti tidak luput dari sebuah kesalahan. Nah, jadi sebaiknya sikap yang benar adalah janganlah mengisolasi seseorang yang telah kedapatan telah melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran moral. Nah, ini saudaraku, sebuah pengajaran supaya kita bisa mengerti keseimbangan Injil yang benar dan kudus dengan kehidupan manusia ini. Kita tidak bisa hari-hari ini dikatakan sempurna sesuai dengan tuntutan Allah yang kudus. Allah Maha Suci tidak pernah berbuat dosa. Tetapi karena anugerah kita diizinkan masuk di dalam kesuciannya. Jadi kita masuk dalam persekutuan dengan Allah yang Maha Suci bukan karena kita suci, tetapi karena anugerah dalam Kristus Yesus. Itu berarti apa? Orang yang percaya kepada Kristus bukan berarti orang itu sudah sempurna. Mereka masih bisa jatuh dalam sebuah dosa. Tetapi karena imannya kepada Kristus, itulah yang menyelamatkan dia, yang menolong dia dari kelemahannya yang dia alami. Jadi inilah kondisi yang harus kita pelajari di dunia ini. Sehingga pertumbuhan gereja itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak Injil. Jadi jangan hanya orang yang masuk gereja adalah orang-orang yang moralnya tidak pernah cacat atau yang utuh. Lalu orang-orang yang sering kali atau mungkin pernah sekali dua kali jatuh dan lemah atau lengah di dalam perjalanan hidupnya, lalu itu dinomorduakan atau tidak menjadi anggota gereja. Tidak. Jadi ini kita mau mengenali diri kita sendiri. Kenalilah dirimu. Jadi jangan kita mengenali orang lain. Kenalilah dirimu masing-masing. Pendeta, kenalilah dirimu sendiri. Hai majelis, kenalilah dirimu sendiri. Hai jemaat, kenalilah dirimu sendiri. Siapakah kita? Kita adalah manusia biasa. Jadi kita tidak boleh memberikan sebuah tekanan atau pressure kepada orang-orang yang dianggap tidak setia atau tidak memperlihatkan ketekunannya di dalam iman. Memang tuntutan Injil adalah kita harus bertekun. Tetapi ada orang-orang yang memang tidak bisa, belum sempat bertekun, itu tidak boleh disingkirkan. Mereka masih dalam proses. Nah, ini saudara-saudaraku, memahami Injil ini memang harus kita mengerti apa yang disebut teologi proses. Orang masuk kepada iman yang bertumbuh, yang berkualitas kepada Kristus itu tidak dalam satu hari. Jadi pertumbuhan iman itu menunggu, walaupun ada orang lebih cepat, ada yang lambat, itu tidak menjadi masalah. Yang penting pertumbuhannya itu terjadi. Dan pertumbuhan itu bukan berarti tidak pernah jatuh. Bertumbuh itu dia prosesnya naik, turun, naik lagi, turun lagi. Itu bertumbuh. Kita tidak bisa memakai proses pertumbuhan iman sama dengan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi maunya lurus begini terus. Tidak bisa. Pertumbuhan iman itu dia berirama. Sekali naik begini, dia turun sebentar sedikit, naik lagi, dan begitu. Nah ini saudara-saudaraku, kita memahami iman di dalam iman Kristen ini, modelnya harus kita kuasai. Dan kita harus tahu, sehingga kita tidak menghakimi orang lain yang kalau kedapatan dia lemah. Nah ini sebuah kondisi yang menjadi keseimbangan di dalam kita memahami pertumbuhan iman Kristen. Jadi ini kita mau melihat bahwa ini sebuah sikap yang pertama. Kita mau melihat ada sikap yang kedua. Sikap yang kedua daripada apa yang kita baca dalam kitab Roma yang pasal 2 ini dikatakan begini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi sikap yang kedua adalah kita harus tahu di dalam kita, untuk kita mengenali diri kita adalah kita harus bertobat. Kita jangan mau menyuruhkan orang lain bertobat padahal diri kita tidak bertobat. Kita pernah berbuat salah, lalu kita tidak mau bertobat. Sedangkan orang lain berbuat salah, kita menganjurkan mereka bertobat. Itu sesuatu yang tidak real. Dan memang Tuhan tidak mau kita, manusia ini, orang percaya itu, mau menyuruh orang lain bertobat, lalu kita tidak mau bertobat. Itu salah. Berita pertobatan itu justru seimbang. Orang lain yang kita serukan dia bertobat, kita pun harus bertobat. Jangan berkata, sudah pendeta tidak perlu bertobat. Loh, pendeta bukan malaikat. Pendeta bukan berarti dia tidak pernah lagi berbuat salah. Jadi di sini kita harus memperhatikan bahwa pertobatan adalah sikap kedua, sikap yang benar. Pertobatan adalah sikap yang real, yang sungguh harus kita hadirkan di dunia ini dalam hidup kita. Di dalam mengenal diri kita. Mengenal diri itu harus kita bukakan dalam dua aspek. Satu, kita tidak menghakimi orang lain. Dua, kita harus mengoreksi diri. Nah, itu adalah sikap yang seimbang. Nah, jadi mengenal diri ini diapit oleh dua sikap. Sikap yang terhadap sesama dan sikap untuk diri kita sendiri. Nah, jadi disinilah memang kita di dalam memahami iman Kristen, kita harus mengenal benar-benar apa itu istilah bertobat. Ya. Bertobat itu memang ada di dalam dua fase. Ya. Fase yang pertama adalah fase di mana kita bertemu dengan Tuhan pertama kali. Jadi di mana kita dulunya memang tidak pernah bersahabat dengan Tuhan, kita menjauhkan diri dari Tuhan, hilang dari hadirat Tuhan. Lalu kemudian kita bertobat, bertemu dengan Tuhan pertama kali. Nah, ini disebut bertobat. Kita dituntun Tuhan untuk mengaku dosa dan bertobat menerima Dia sebagai Tuhan. Itu bertobat yang pada fase pertama. Ini yang disebut lahir baru. Ini yang disebut kita menjadi anak-anak Allah. Untuk dipersiapkan masuk dalam keselamatan. Nah, fase yang kedua adalah fase pembaruan hidup. Nah, ini berbeda lagi. Itu artinya ini adalah sebuah proses kehidupan untuk lebih sempurna naik menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa kita hari lepas hari perlu bertobat. Mengaku dosa. Kita harus menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita masih bisa bersalah terhadap orang lain. Kita masih bisa buat kesalahan, apapun itu bentuknya. Dan ini, kesalahan-kesalahan ini memang ini adalah bagian daripada karakter kita. Dan kita perlu bertobat. Kalau kita ingin masuk ke dalam kasih karunia yang lebih besar, lebih luas yang Tuhan sediakan, maka proses bertobat hari lepas hari perlu kita kerjakan. Minggu lepas minggu, sepanjang hidup kita di dunia ini, kita selalu mengaku dosa. Tuhan ampuni dosa saya. Itu demikian. Karena kita memang manusia yang masih berdosa. Kita bukan
lah orang yang tidak pernah berbuat dosa lagi ketika kita percaya Yesus. Masih bisa. Dan inilah Allah yang menghakimi, mengetahui. Jadi di sini tingkat inilah yang harus kita mengerti. Dua fase ini. Jadi fase pembaruan hidup inilah ketika kita mengakui dosa, di situ terjadi pembaruan hidup yang kita alami. Oh iya, saya telah maju kepada satu langkah lagi. Saya tidak akan seperti yang baru saya lakukan kemarin. Saya akan merubah itu untuk memasuki lagi yang berikutnya, yang akan memperbaiki, membuat saya lebih baik. Nah, inilah yang disebut mengenal diri. Jadi kalau orang yang tidak mau bertobat, orang itu yang tidak mau memperbarui dirinya. Orang yang tidak mau mengenal dirinya. Dia hanya mau mengenal orang lain, tapi dirinya sendiri dia tidak mau mengenalnya. Betapa, ya disebut ironis juga. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengenal orang lain dan dia tidak mau mengenal dirinya sendiri. Nah, ini kita sedang mengembangkan bagaimana pemahaman kita terhadap kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu bukan saja orang lain yang kita harus ketahui, tapi kemanusiaan itu diri kita sendiri. Jadi disinilah kita mengembangkan iman yang memang sedang selalu berinteraksi antara kita dengan Allah, kita dengan sesama, dan kita dengan diri sendiri. Kita perlu berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri, apakah benar engkau sudah mengaku dosamu? Seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang asing. Berbicara terhadap diri sendiri bukan sesuatu pelanggaran-pelanggaran etis, atau dikatakanlah sesuatu yang tidak normal. Tidak ada sesuatu yang melarang bahwa kita boleh berkomunikasi dengan diri sendiri. Tidak ada sesuatu ajaran atau sebuah penelitian yang mengatakan kalau kita berbicara dengan diri sendiri melanggar ilmu-ilmu yang dipakai oleh manusia, baik itu ilmu komunikasi, ilmu psikologi, atau ilmu-ilmu yang lain. Tidak ada. Maka ini jarang dikembangkan. Banyak orang jarang mau memakai berkomunikasi dengan diri sendiri. Sehingga terjadi sebuah ketimpangan. Orang lain seringkali menghakimi orang lain, menganggap orang lain salah dan dia yang benar. Nah ini karena sering tidak mau berkomunikasi dengan diri, hanya mau melihat orang lain sebagai objek berpikir. Nah akhirnya terjadi sebuah ketimpangan, sehingga terjadi ada kesalahan-kesalahan sikap. Ada orang menganggap dia lebih benar, orang lain tidak benar. Ada orang menganggap bahwa dia ini patut mendapat jempolan, orang lain tidak perlu. Nah ini sikap-sikap yang tidak seimbang ya. Saya katakan tidak seimbang karena sesungguhnya kehidupan manusia kalau kita mau melihat secara normalnya haruslah seimbang. Semua orang mempunyai hak yang sama, mempunyai cara berpikir yang positif, dan mempunyai sikap-sikap yang netral. Tidak ada yang begitu ekstrim, orang lain lebih suci, yang lain sangat berdosa. Tidak seperti itu. Nah saudara-saudaraku, di dalam melihat dunia ini perlulah kita memulai daripada mengenal diri. Kalau kita semua sudah bersikap sama, mengenal diri kita masing-masing, maka kita dengan mudah akan mengasihi orang lain. Nah inilah konsepnya. Jadi Injil itu selalu berbicara hal yang seimbang. Apa yang Tuhan katakan, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Jadi, tentunya kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Ya tentunya semua orang dianggap bersalah. Tidak ada lagi dikatakan orang itu tidak pernah berbuat salah. Pasti ada sebuah kesalahan. Inilah hukum moral tertinggi, hukum yang memang dimana Tuhan ditempatkan lebih tinggi ada di tengah manusia, maka manusia akan bersikap seperti itu. Kalau Tuhan tidak ditempatkan di tengah manusia, maka manusia akan menganggap orang lain lebih rendah daripada dia. Dia akan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kalau Tuhan tidak ditempatkan di tengah-tengah
kehidupan manusia ini. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, perhatikan, kita harus mempunyai sikap yang harus menempatkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menganggap remeh orang lain. Nah ini, sehingga kalau kita bersikap seperti itu, maka kehidupan kemanusiaan yang Tuhan kehendaki terhadap manusia itu akan lebih baik. Ini saudara-saudaraku yang terkasih, ini yang kita mau memperhatikan, sikap-sikap yang kita harus terapkan dalam hidup kita di dunia ini. Sikap yang kedua adalah bertobat tadi. Jadi memang kita harus menerapkan ilmu pertobatan dalam pikiran kita. Jangan anggap pertobatan itu barang langka yang tidak dibutuhkan dan tidak terpakai di dunia ini. Jangan kita menganggap pertobatan itu sesuatu benda asing. Pertobatan itu sangat harus kita pakai rutin setiap hari. Anggap itu keperluan sehari-hari. Jadi kalau kita makan, bolehlah setiap hari. Pun demikian kita gunakan pemahaman pemikiran pertobatan itu dipakai dalam pikiran kita. Senanglah kita harus berkatakan, oh saya mau bertobat. Tuhan ampuni dosa saya. Demikian. Jadi sikap-sikap ini sebenarnya realistis. Tidak sesuatu yang aneh kalau seseorang bertobat. Ya, ungkapan-ungkapan ini yang harus saya tampilkan. Karena jarang hal ini ditampilkan, mengingat begitu banyak fitur-fitur yang ada di dunia ini yang memberikan kebahagiaan. Sehingga orang merasa aku ini sudah bahagia, tidak membutuhkan pertobatan. Aku ini sudah sukses dalam pekerjaan, tidak membutuhkan pertobatan. Saya ini sudah melakukan semua hukum-hukum sosial secara sempurna, sehingga saya tidak membutuhkan pertobatan. Nah, ini sesungguhnya sesuatu yang disebut lamban, kurang cerdas. Jadi kita harus lebih lagi open-minded, membuka diri kita bahwa pertobatan itu adalah bagian dari hidup kita. Tidak bisa dibuang jauh. Karena kita harus sadar bahwa diri kita adalah manusia yang masih bisa berbuat salah. Maka pertobatan sangat perlu. Jadi kalau kita mengerti konsep ini, maka kita akan menjadi orang yang tidak lagi gampangan menyimpan kesalahan. Kesalahan yang kemarin disimpan lagi, tambah lagi berjalan. Jadi kalau katakan kita hidup 80 tahun, berapa kesalahan yang kita simpan? Kita menyimpan kesalahan orang lain, kesalahan kita terhadap sesama, bertumpuk-tumpuk dalam hati dan pikiran, itu akan menjadi penyakit. Dan apa yang terjadi? Orang yang menyimpan kesalahan orang lain yang tidak mau bertobat mengampuni, akan bukti banyak orang telah mengalami sebuah penyakit yang disebut kanker. Ini saudara-saudara saya mau sampaikan bahwa sikap-sikap manusia yang keliru, yang menyepelekan hal-hal bertobat, itu akan menjadi sebuah akar pahit. Ya, kalau menyimpan kesalahan, aku dendam sama si A sudah berpuluh-puluh tahun karena dibuat kesalahan, itu menyimpan. Saya tidak mau mengampuninya, dan ini tidak boleh. Karena semua orang pasti punya salah. Dia punya salah, kita juga suatu waktu punya salah. Jadi tidak boleh ada sebuah sikap menyimpan kesalahan. Ya, makanya bertobat itu sebuah sikap yang tepat untuk memberi terapi, pengobatan terhadap setiap kita di dunia ini. Kenalilah diri kita masing-masing. Jadi ini saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat bahwa betapa mengenal diri dan mengenal sesama itu harus dipakai secara seimbang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dan di sini mari kita mau melihat bahwa apa yang kita sudah baca tadi, bahwa justru di sini Allah lah yang akan menghakimi. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah ini saudara, jadi di sini hukuman Allah, murka Allah itulah yang
akan berbicara ketika ada orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Jadi kenalilah diri itu artinya juga sebuah sikap kita mau membuka hati mengampuni orang lain. Ya. Jadi itulah yang harus dikembangkan, dipakai. Karena Allah adil. Siapa yang mengampuni orang lain, Allah juga pun mengampuni dia. Karena Allah lah yang menghakimi setiap orang dengan perbuatannya. Nah, jadi sini kita mempelajari tentang sikap Allah di dalam hidup kita. Tetapi yang lebih dominan, kita harus memperhatikan bahwa kita harus menguasai sikap kita. Bahwa kita memang makhluk atau manusia yang tidak luput dari salah. Sekalipun kita sudah diampuni dosa pada fase pertama, pada fase yang kedua, kita perlu mengetahui bagaimana memasuki proses perubahan hidup. Proses perubahan hidup itu harus dilibatkan mengenal diri. Jadi kalau kita mau diri kita dirubah, kita harus mengenal diri kita. Siapa saya? Saya orang berdosa. Kalau saya berkata saya bukan orang berdosa, tidak akan mengalami perubahan hidup. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, Tuhan tidak perlu merubah hidup kita. Dan kita menipu diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Kata Rasul Yohanes, bila kamu berkata bahwa kamu tidak berdosa, kamu menipu dirimu sendiri. Mari kita baca dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8. Dikatakan di situ surat 1 Yohanes, surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal 1 ayat yang ke-8 bunyinya demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ini. Jadi memang kita harus mengerti mengenal diri. Bahwa apapun kita, siapapun kita statusnya, pendeta kah, majelis atau jemaat kah, bahwa kita memang orang berdosa, bersalah, memiliki kesalahan-kesalahan. Jadi kita pun harus selalu terbuka rendah hati. Tidak perlu ada sebuah gap. Oh, saya pendeta tidak perlu bergaul dengan jemaat. Oh, saya ini pendeta harus dikhususkan, diutamakan daripada jemaat. Waduh, ini sesuatu sikap yang tidak perlu ada di dalam kita memahami Injil. Jangan membuat kultus-kultus di dalam dunia kekristenan. Ada orang dipakai Tuhan melakukan mujizat, itu bukan berarti dia orang suci. Itu karunia Allah, Roh Kudus bekerja dalam dirinya untuk melakukan mujizat. Itu bukan berarti dia orang suci. Bukan. Tidak ada orang yang suci. Ya. Jadi di dunia ini tidak ada orang suci. Apakah dia pemimpin gereja? Dia bukan orang suci. Dia sama seperti kita. Jadi jangan saudara mengkultuskan seorang hamba Tuhan yang katakanlah dia berkhotbah begitu hebat dan dia berdoa untuk orang, bahkan orang mati bangkit pun tidak perlu dikultuskan. Dia orang suci. Dia pemimpin gereja membawahi jemaat 10.000 sekalipun. Dia bukan orang suci. Kita harus pahami ini. Sehingga tidak boleh ada orang lain mengkultuskan, sangat menghormati dengan penuh kewibawaan terhadap orang tersebut. Biasa saja. Injil itu membawa kesetaraan. Semua orang sama. Jadi saudaraku, jadi kita memahami hal-hal seperti ini sehingga kita tidak salah dalam bersikap berhadapan dengan orang lain. Siapapun dia, sekalipun kita harus perhatikan dikatakan Alkitab, siapapun dia, hai manusia. Ini tidak ada penggolongan, baik dia rasul, baik dia itu diaken, baik dia itu jemaat biasa. Sama. Jadi jangan menganggap meninggikan orang lain, padahal dia tidak perlu ditinggikan. Jangan. Biarkan itu setara. Kalau dia rasul pun harus. Rasul Paulus bahkan berkata kepada jemaat di Korintus, aku ingin menjadi hambamu demi Kristus Yesus. Jadi Paulus tidak meninggikan diri, tidak mengkultuskan dirinya di hadapan jemaatnya, bahwa kamu harus menghormati saya karena saya rasul Kristus. Hormatilah saya supaya saya ini mendapat posisi yang selayaknya. Tidak perlu.
kita memahami, mengenal diri ini dari seperti ini. Jadi jangan salah bersikap di dalam iman Kristen. Kalau kita mempunyai iman di dalam Kristus, bersikaplah yang benar. Pertama, jangan mengkultuskan pendeta. Sekali lagi, sekalipun dia seorang yang sudah senior, yang begitu lama membangun gereja, mengepalai baik 10.000 jemaat sekalipun, bahkan pelayanannya pelayanan mujizat, orang mati bangkit pun tidak perlu dikultuskan. Ini menambah nanti keberdosaan. Nah, jadi saudara-saudara, supaya kita jangan terjebak dalam dosa-dosa yang memang tidak patut, maka kita harus mengerti bagaimana mengenal diri. Ya, bagaimana mengenal diri. Dan inilah mari kita melanjutkan hidup iman kita, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang ditinggikan. Mari kita tempatkan Tuhan lebih tinggi di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Dia lebih tinggi dan kita sama semua sederajat manusia. Hanya pekerjaan saja yang membedakan, ialah kita semua mempunyai pekerjaan masing-masing. Kalau ada pendeta, dia pekerjaannya khusus memang memberitakan Injil dan mendoakan orang lain. Itu adalah karunia, bukan warisan daripada nenek moyangnya. Dia menjadi pendeta bukan karena warisan nenek moyangnya, tapi karunia dari Tuhan. Anugerah. Sehingga kalau dia melakukan itu bukan karena dirinya, tapi karena memang Tuhan memanggil dia untuk melakukan itu. Jadi tidak perlu kita melebih-lebihkan hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah dilakukan pekerjaan Tuhan sebagaimana Tuhan tuntut daripadanya. Tidak perlu kita mengagung-agungkan seseorang yang melakukan pekerjaan Tuhan ini. Inilah yang kita harus mau mengerti. Kenalilah dirimu. Dan memang konsep ini begitu luas sampai kepada lingkungan di dalam dunia gereja. Kita harus memahami itu. Kita di dunia luar, kita di dalam gereja, itu kita mengenal diri. Ya, mengenal diri. Jadi konsep ini kita harus pakai supaya kita benar, bersikap benar. Manusia itu harus ditempatkan sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya, Tuhan harus tempatkan sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Dan itu haruslah kita pahami di dalam memahami dunia iman. Ya, dunia iman tidak boleh terbalik. Kalau iman menempatkan sesuatu yang sewajarnya, selayaknya, manusia adalah manusia, Tuhan adalah Tuhan. Jadi kalau manusia tidak boleh ditempatkan sebagai Tuhan. Ini dunia iman mengajarkan demikian. Kalau tanpa iman, manusia akan sembrono, manusia akan berkata kepada sesamanya, oh dia layak sebagai Tuhan. Karena apa? Mungkin karena dia seorang yang pandai, atau seorang yang memiliki indera keenam, atau dia mempunyai karisma-karisma khusus. Tidak perlu. Jadi di sini kita harus pahami tentang manusia. Kenalilah dirimu. Jadi dari sini kita mengembangkan semua ini, sehingga kita tidak lagi diperhamba dengan suasana-suasana yang gelap, selalu menyalahkan orang lain. Orang lain lebih rendah dari saya lebih tinggi dari orang lain, maka saya harus menyombongkan diri. Tidak perlu, itu dunia kegelapan. Itu dunia kegelapan. Jadi tidak perlu kita masuk di dalam dunia itu. Kita menempatkan diri kita dalam dunia yang terang. Apa itu? Tuhan hadir di dalam kita, itu saja. Kalau Tuhan sudah hadir di dalam kita, itu sudah terang. Kalau kita mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kami, pimpin kami, itu sudah terang. Maka Tuhan tidak akan izinkan kita mempertuhankan manusia dan mengkultuskan manusia. Ini. Jadi kalau kita sudah sikap benar dengan Tuhan, maka kita akan dituntun Tuhan kepada jalan yang benar. Nah, mengenal diri inilah salah satu kunci kita hidup dalam terang. Kita hidup dalam terang, salah satu kuncinya ini. Kita mengenal diri kita. Atau kita lebih tepat, kita mengenal manusia. Di dalam konsep umumnya. Jadi ini saudara-saudaraku yang terkasih, dari sikap ini kita akan terus beribadah, kita terus berkumpul, kita terus memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Tuhan hadir di tengah kita sebagai manusia umatnya. Inilah yang kita jalani hidup iman Kristen. Jadi iman Kristen menekankan hal-hal seperti ini. Dia tidak menekankan hal-hal yang kemanusiaan atau manusiawi manusia. Jadi manusia yang memang Tuhan hadir.
Kalau Injil menekankan bahwa manusia itu dapat bersekutu dengan Tuhan, maka manusia menganggap dirinya manusia dan Tuhan sebagai Tuhan. Itulah Injil. Tetapi kalau di luar Injil, bahkan manusia itu bisa dijadikan Tuhan. Itu di luar Injil. Maka saudara-saudaraku, masuk dalam dunia Injil, engkau akan hidup dalam terang Tuhan. Engkau hidup dalam kebenaran. Engkau hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita, berkat Tuhan yang melimpah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua masuk di dalam kehidupan iman yang lebih lagi, sehingga kita sungguh-sungguh merasakan kehidupan di dunia ini penuh damai sejahtera dan kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Haleluya. Amin.